Saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat di atas Prancis, Jerman, Inggris. Saya sih percaya ya. Soalnya kan 25 tahun lagi presidennya bukan Anda. Hei Pak Wowo, jangan banyak berhayal. Jangan pernah bermimpi Indonesia ini maju. Negara kita ini Pak, maling uang rakyatnya banyak, hukum dipermainkan, yang miskin ditindas, pengangguran di mana-mana, hutan digundulin, kasus korupsi peringkat pertama di Asia. Jadi apa yang mau dibanggakan sama negara kita ini? Hah? Bukan maju Pak, yang ada malah nungki ke jurang, tertinggal dari negara lain. Jangankan 25 tahun lagi, 1000 tahun sekalipun, Indonesia ini nggak bakalan maju kalau nggak ada perubahan. Ngerti? Ketika masa depan bangsa digantungkan pada ramalan, pada 29 Juli 2026, dalam acara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN, Prabowo Subianto kembali menyampaikan sebuah optimisme besar tentang masa depan Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan bahwa semua pakar dunia meramalkan Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia dalam 25 tahun mendatang, melampaui Jerman, Prancis, dan Inggris. Pernyataan itu segera menarik perhatian publik, bukan karena Indonesia tidak boleh bermimpi menjadi negara besar, bukan pula karena Indonesia tidak memiliki potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Justru sebaliknya, Indonesia memang memiliki modal besar, jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam, posisi geografis strategis, pasar domestik yang luas, serta bonus demografi yang masih menjadi peluang. Tetapi ada satu persoalan yang tidak boleh dilewati begitu saja. Apakah masa depan sebesar itu cukup dibangun dengan sebuah ramalan? Sebab ketika sebuah proyeksi ekonomi dikutip oleh seorang pemimpin negara, publik tidak hanya mendengar angka di masa depan. Publik juga ingin tahu apa yang sedang kita lakukan hari ini untuk sampai ke sana. Disinilah persoalan menjadi menarik. Goldman Sachs memang pernah memproyeksikan bahwa Indonesia berpotensi menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050. Tetapi sebuah forecast ekonomi bukanlah janji apalagi takdir. Ia adalah sebuah proyeksi yang berdiri di atas sejumlah asumsi. Pertumbuhan ekonomi harus berlangsung dalam jangka panjang. Produktivitas harus meningkat, kualitas sumber daya manusia harus membaik. Investasi harus terus mengalir, industrialisasi harus berkembang, teknologi dan inovasi maju, institusi harus kuat, hukum harus memberikan kepastian, dan yang paling penting, negara harus memiliki kebijakan yang mampu mengubah potensi menjadi produktivitas. Dengan kata lain, Goldman memberikan sebuah kemungkinan masa depan, bukan memberikan jaminan masa depan. Ada kata yang sering hilang ketika sebuah forecast dibawa ke ruang politik. Jika produktivitas meningkat, jika pendidikan membaik, jika industri berkembang, jika teknologi dikuasai, jika institusi kuat, jika tata kelola pemerintahan semakin baik, jika kebijakan ekonomi tepat, maka Indonesia dapat bergerak menuju posisi tersebut. Jadi pertanyaan yang sebenarnya bukan apakah Indonesia bisa menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Jawabannya bisa saja. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah kebijakan Indonesia hari ini sedang memenuhi prasyarat yang membuat proyeksi tersebut menjadi kenyataan. Disinilah kita mulai melihat persoalan yang lebih serius.
Sebab sebuah negara tidak menjadi kekuatan ekonomi dunia hanya karena memiliki ramalan yang indah tentang masa depan. Negara menjadi besar karena memiliki kapasitas untuk mewujudkan masa depan tersebut. Dan kapasitas itu dibangun melalui pendidikan yang bermutu, industri yang produktif, teknologi yang maju, riset yang kuat, hukum yang pasti, birokrasi yang efisien, dan tata kelola yang bersih. Lalu kita melihat prioritas kebijakan hari ini. Ada MBG, ada KDMP. Keduanya tentu dapat memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang penting. MBG dapat dikaitkan dengan perbaikan gizi dan kualitas manusia. KDMP dapat dikaitkan dengan penguatan ekonomi masyarakat desa. Namun, ketika kedua program tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional berskala sangat besar, pertanyaan yang wajar harus diajukan. Apakah desain skala dan tata kelolanya sudah cukup kuat untuk menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi jangka panjang? Karena ambisi menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia membutuhkan lebih dari sekedar program besar. Ia membutuhkan governance yang besar pula. Anggaran besar membutuhkan pengawasan besar. Program besar membutuhkan akuntabilitas besar. Dan semakin besar uang negara yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi, efisiensi, profesionalisme, serta mekanisme evaluasi. Disinilah kita menemukan paradoks. Kita sedang berbicara tentang ambisi menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Tapi di sisi lain, kita masih menyaksikan berbagai persoalan tata kelola dalam program-program besar yang sedang dijalankan. Maka pertanyaan publik menjadi sangat sederhana. Kalau kendaraan menuju masa depan masih bermasalah, bagaimana kita bisa yakin perjalanan menuju masa depan akan sampai tujuan? Sebab pembangunan ekonomi itu seperti perjalanan panjang. Forecast adalah tujuan yang mungkin dicapai. Prasyarat adalah jalan yang harus ditempuh. Kebijakan adalah kendaraan. Tata kelola adalah mesin yang membuat kendaraan itu bergerak. Kalau mesinnya bermasalah, kendaraan bisa berjalan lambat. Kalau kemudinya tidak terkendali, kendaraan bisa keluar jalur. Kalau remnya tidak berfungsi, kendaraan bisa membahayakan penumpangnya. Dan kalau kendaraan itu terlalu banyak menghabiskan bahan bakar hanya untuk bergerak tanpa menghasilkan produktivitas baru, maka perjalanan panjang akan menjadi semakin mahal. Maka ketika pemerintah bicara tentang Indonesia sebagai ekonomi terbesar keempat dunia, publik seharusnya tidak hanya diberi ramalan. Publik membutuhkan roadmap bagaimana pendidikan Indonesia akan ditransformasikan. Bagaimana produktivitas tenaga kerja akan dilipat gandakan, bagaimana industri nasional akan naik kelas, bagaimana Indonesia menguasai teknologi, bagaimana riset dan inovasi dibiayai, bagaimana hukum dan institusi diperkuat, bagaimana korupsi dan kebocoran anggaran ditekan, bagaimana setiap rupiah belanja negara menghasilkan produktivitas baru. Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekedar mengulang posisi Indonesia dalam sebuah proyeksi ekonomi. Sebab proyeksi bukan prestasi, forecast bukan pencapaian, dan ramalan bukan roadmap. Goldman Sachs boleh meramalkan Indonesia menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia, tetapi Goldman Sachs tidak akan membangun sekolah Indonesia. Ia tidak akan memperbaiki birokrasi Indonesia. Ia tidak akan memperbaiki tata kelola anggaran Indonesia. Ia tidak akan membangun industri Indonesia. Tentu, ia tidak akan mengemudikan kendaraan pembangunan Indonesia. Kitalah yang harus melakukannya. Karena itu, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekedar pemimpin yang mampu meyakinkan rakyat tentang masa depan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menunjukkan jalan menuju masa depan itu. Sebab negara tidak menjadi besar karena rakyatnya percaya pada ramalan.